nate tirakat nggih. Ya tirakat tok biyen. Berapa hari Mbak tirakat itu, Mbak? 40 dino. Tirakat 40 hari. Paringi napa mawon pas tirakat niku, Mbak? Ya kowe jimat-jimat iku biyen. Keris ngeten niku. Ya keris yo anu jimat bener-bener ngono sak ngono biyen. Tak toli kabehnya. Oh gitu. Lah ya anu le. Sabene lek ana wong tibane kono le wong monco jane wong monco iku ya Pak anu kondo tukang kondo. Kata ulo jae mlagrang sak gedhen-gedhen. Banget kenaan entek keterongos sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, salam sejahtera ya, salam rahayu. Kali ini saya berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Pasrepan teman-teman ya. Saat ini saya diantarkan warga untuk melihat salah satu fenomena alam yang sangat langka. Dan tempat itu juga sering kali dibuat untuk bertapa leluhur dan orang-orang segini yang masih menghormati peninggalan leluhur gitu ya. Ya, mbahnya sangat antusias sekali teman-teman ya untuk mengantarkan kita melihat salah satu fenomena yang sangat langka ya. Dan seperti tadi, tempat itu masih seringkali dilakukan untuk ritual gitu ya, untuk mendapatkan keberuntungan ataupun hoki bertapa dan atau istilah Jawa itu suku teman-teman ya, ke tempat itu gitu. Kletik ya Mbak. Dusun apa desa Mbak? Yo, Kletik Ampel Sari. Oh, Ampel Sari. Oh, di desa Ampel Sari. Pak ini Ampel Sari nah, pulang kono. Dusun Kletik. Dusun Kletik. Nggih, Desa Ampel Sari ya Kang ya. Ampel Sari. Desa Ampel Sari. Desa Kletik nah, pulang ki sang Ampel Sari mangkon gitu lek sekolah deh. Iki lho nawa tuh kodok nah. Oh, iki batu kodok nah lek. Ada di pilar. Iki batu kodok nah. Oh, ini batu Batu kodok. kodok. Batu kodok itu. Gimana ceritanya? Mangkon batu jarang. Niki kan Mbah. Kodok, iku kodok iku lek iku. Nggih. Ceritane yo napa niki Mbah? Kan itu ngale nang iko nah, iku tuh ngale sing batu jaran mangko. Sak koncoan ngono iku lho. Sak koncoan batu jaran mangko, batu jarane iki kodoke ngono. Iki wanyane ngipeni nak. Sabene kan ana milar watu niki. Nah, wis dipilar iki lho sampe dipilar. Ngenaki wong sak daerah Kletik ngono, sak daerah Danyang iki ngono. Sampe Batu iki dipilar. sampai dipilar. Sampe dipilar ngono. Niki kan nate nggih ngandhapi ngate dipilar niku. Iya, kaya itu lihat kae. Mari anu wonge motoe nak ketok. Oh, Nak ketok barang-barang wonge mari milar iku. Oh, dulu itu pernah mau dipecahkan gitu. Lah iku wis dipecah iku nak lho, dipecah. setelah dipecahkan yang mecahkan tuh matanya nggak kelihatan. Iya, nak ketok wis motoe, nak kena wis motoe ngono lho. Ya iku ban dari anu. Atu kodok iki, lek mangko jaran ban iku ngono lho. Banyak nek diteut lek jaran iki. Anu kodok mangko ame iki. Masih dipilar. Tapi kalau Ya iki kodoke nduk. Aniki wong milar nek kene abnan lha iku nduk. Kalau mari ngono matane ndak bisa. Dipilar lah di matane ndak iso. Nah, nduk kan nduk. Ya mungkin gini loh Kang ya. Ada keterkaitan gitu ya Kang ya. Ya, tapi kalau melihat dari bentuknya lebih mirip yang sana Mas Daniel. Ya, lebih mirip. Oh, Iki atu kodok lho. Le bro. Lah kok karya? Nyungkel wes, sabene kan cangkeme ni sare yo ngono. Cangkeme ni sare kucinan lemah we. Ya nek cangkeme kundo. berarti ini ada bagian yang sudah rusak gitu. Ono wani rusak iku nak. Ono. Lah iku cek kok dipilar ya. Iya iki dipilar iki wonge anu, apa sing dipilar iku wonge maro matane maro. Apa kon? Ya loro kok wis. Kadialan patine. Boleh mari dipilar sesiane.
anune gandengane lungguhane jare. Lungguhane dipilar ya iku ngono lho. Maro wonge maro ben iki kalau dinaeling loro nemen di. Terus matane ndak semelek rapeng. Iya, terus sampai ada alan matine saiki. Terus juga itu Disowokno kena iki kene. ya Mbak. Nah, Terus iya. batu kodok itu sendiri sampai saat ini juga dikeramatkan sama warga ya. Iya wele. Tetap dikeramatkan gitu ya. Heeh. Ya wis jari kaya macet ning ngene iki wenan ana wani milarna. Ngono lho. Omang kok mangko carane mangko ngono lho, atuh carane. Mangko carane. Biyen do zamane wong yo. Heeh. Aku iya sik roro apa roro jane nek wis nyepi-nyepi ngono iku. Jare anu bendo kan ana zamane nomor ya biyen. Kok lagi nyepi kata macan dari nek turu nek kowe nyepi yo tempat metu macan. Lagi nyepi kata celeng di sangre, celeng ya metu celeng biyen. Saiki ana ngono-ngono iku lah saiki wis. Ana apa-apa wis. Bedakan wis zaman biyen iki zamane koni ngono ben lho. Jadi artinya batu itu istilahnya itu memberikan keberuntungan, Mbak. Wis. Memberikan keberuntungan gitu. Wis pancen kok ngipi ngono lho zaman biyen pancen. Ngerjekeni, Mbak. Lamane dite otik wis ngono lho. Dite otik wele. Enak wani wele. Terus cerita apa lagi, Mbak, yang Untuk ini Mas. awas, Mbak. Awas, Mbak. Ya pengen ngono mangko ceritane nak. Ya pengen ngono iki mang watu jaran iki kono. Iki watu kodoke. Nggih. Ngono. Terus kejadian yang aneh lah, Mbak. Kejadian sing aneh yang mriki di sekitar iki apa, Mbak? Kejadian mungkin ada penampakan ular atau penampakan harimau gitu. Lek ya anu le. Sabene lek ana wong tibane kono le wong monco jane wong monco iku ya Pak anu kondo tukang kondo. Kata ulo jae mlaker sak gedeng-gedeng. Kan kenaan entek keterongos sepeda. Jatuh karena melihat ular raksasa gitu, Mbak. Sak kata ulo tengah dampar ae ana ulo le. Sing barang anu iku sing ana ulo le. Ngono lho. Anu iku. Yang iku sing ana ulo le ngene. Ulane sing iki Penunggunya sini. penunggune. Nggih, nggih. Akan sepeda iki kok ngebal malah tekan iso lek merono jae lek bengi. Nek dia motor aja apa. Oh, jadi sepeda atau kendaraan yang lewat sini ngelakson itu permisi ke ini gitu. Iya, dikon klakson tekan isor. Oh. Dari kok kabeh we ngono iku dhewe kok klakson iku nek dhewe klakson tekan dhuwur le. Ya keterong iki entek nak. Iki nek kato ulo gede. Melakukan tengah dalan iku melayune. Lah iya nek kene mati circle lah. Mesti nasar anu circle dah sing nyepot. Kenane nyepot kene circle. Lah kene anu kecepet batu ya lho. Atuh mau mati nek kene iki. Teng kali niku. Niki lho gini anu cepitan ini nak. Ngene iku di batu. Ya ke wis. Iya we nduk, iya we. Atur suwun ya nduk. Aja dene mis mangko. Oh iya we kon dhewe. Ya iku mang we nak wis panjene kono aniku. Cukup mungkin ya, Mas. Gitu. Ya, Kowe, Mbak. Mbah jenengan asmine sinten, Mbah? Suna. Suna. Mbok Suna ya. Mbok Suna. Ya, Mbak Suna kelitik. Mbah Suna Kletik. Ya, teman-teman, sangat jelas sekali informasi dari Mbah Suna Kletik terkait fenomena ataupun kejadian yang berada di tempat ini, teman-teman ya. Jadi kalau orang sini lewat sini tuh pasti ngelakson gitu, teman-teman ya. Nah, salah satunya untuk menghormati leluhur yang berada di sini, dan sering kali atau kerap terjadi kecelakaan gitu, teman-teman ya. Itu yang berdasarkan cerita mistis. Nah, kalau kita mengambil dari ilmiahnya gitu ya, karena ini kan jalannya agak melingkar gitu, teman-teman ya. Jadi tikungannya tajam, jadi harus klakson agar saling waspada gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita memang harus menghormati leluhur ya, karena leluhur itu yang membabat desa ya. Tanpa adanya leluhur tidak mungkin ada suatu desa yang makmur seperti sekarang. Nah, dari sini
banyak sekali pelajaran yang kita dapat ya dari Watu Kodok, Watu Jaran ya, merupakan salah satu filosofi yang luar biasa ya, filosofi keberuntungan ya. Kodok itu sendiri filosofi keberuntungan, dan jaran itu sendiri juga filosofi keberuntungan gitu teman-teman ya. Lajunya sangat kencang, artinya kalau kita mempunyai bisnis, mempunyai suatu pekerjaan ataupun niat ataupun ikhtiar ya, pasti kencang gitu teman-teman ya. Seperti itu saya menangkapnya. Kita ambil sisi positifnya dari salah satu tempat yang bersejarah yang berada di wilayah Paserapan ini ya. Semoga nanti tempat-tempat yang seperti ini, salah satu peninggalan leluhur, tetap lestari gitu ya, tetap lestari, tetap terjaga, karena generasi selanjutnya, generasi milenial harus ingat dengan sejarah leluhurnya. Tanpa adanya leluhur tidak mungkin ada desa yang semakmur ini. Kita belajar dengan masa lalu ya, tidak mungkin kita belajar dengan masa yang akan datang. Dengan masa lalu kita dapat belajar. Ini yang dimaksud dengan batu jaran. Tapi kalau saya pribadi ya, lebih ke kodok gitu teman-teman ya, menganga seperti kata raksasa ya. Dan tempat ini juga merupakan danyang ataupun salah satu tempat yang sakral yang berada di desa ini gitu ya, yang dikenal dengan pedanyangan gitu teman-teman ya. Nah, ini yang mirip banget dengan kata ya, ataupun Watu Kodok. Di daerah sini dan bawah sana itu merupakan satu gitu ya. Artinya ada keterkaitan antara batu ini dan batu yang bawah. Ini sangat jelas sekali teman-teman ya, pembentukan dari kodok raksasa ataupun kata ya, yang artinya tempat ini banyak banget orang-orang dulu yang suguh ke tempat ini ya. Mohon maaf banget ya, ini cerita ini sudah banyak terjadi di beberapa wilayah gitu ya, di beberapa daerah. Jadi dulu itu teman-teman ya, di zaman istilahnya itu togel, istilah Jawa itu togel ya, dulu masih legal gitu. Banyak orang-orang yang suguh ke tempat ini, artinya mendapatkan keberuntungan di tempat ini gitu teman-teman ya. Ini berdasarkan cerita tutur gitu atau cerita warga gitu ya. Kalau kita mengalih ke sejarah, dulu saya sempat petualangan di Putu Puyang ya, di tempat petilasan Eyang Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit pertama. Di situ juga ada teman-teman, ada arca kata, artinya memang arca keberuntungan gitu ya, untuk mendapatkan keberuntungan buatlah seperti itu. Nah, ini sekilas memang mirip dengan kata, tapi entah ini pembentukan alam ataupun pembentukan yang sengaja tapi belum jadi gitu, atau bakalan suatu arca, membuat arca yang belum jadi gitu. Karena di bawah ya teman-teman ya, di bawah dari batu ini kelihatan di situ, nah dari sini itu kayak ada lekukan seperti katak, bawahnya itu kan kayak menganga gitu ya. Nah di situ ada lekukannya teman-teman. Itu yang membuat saya kagum ya dengan batu ini. Meskipun ini entah secara alami ataupun sengaja dibuat, yang pasti saya tetap menghargai salah satu tempat yang bersejarah gitu ya. Karena ini merupakan bukti kalau di sini dulunya ada sebuah peradaban, ada sebuah sejarah. Kalau kita cerita tanpa ada bukti kan nggak logis gitu teman-teman ya. Nah ini merupakan bukti dari leluhur. Dan di sebelah sana teman-teman ya, di sebelah sana itu ada tempat yang
apa ya istilahnya, dibuat suguh gitu. Nah, ini merupakan tempat leluhur daerah sini yang kata mbahnya kalau dulu di satu suro gitu ya, tempat ini banyak banget dilakukan ritual gitu. Rahayu, assalamualaikum. Rahayu leluhur, putune sambang. Nah teman-teman, saat ini keadaannya sangat miris sekali ya. Semoga nanti ada kepedulian ya untuk melindungi tempat-tempat leluhur ya, tempat-tempat yang bersejarah. Karena gini teman-teman ya, tanpa adanya leluhur tidak mungkin ada desa gitu. Leluhur yang membabat desa, yang membuat desa gitu ya. Ayo kita hargai sejarah leluhur kita. Seperti semboyan Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu sangat benar sekali. Nah, di sini kita bisa lihat, ada beberapa pembakaran kemenyan ya. Artinya tempat ini teman-teman masih disakralkan ataupun disugul ya, meskipun keadaannya saat ini penuh dengan semak belukar ya, rimbun ya, tapi ini tetap disuguh. Dan batu ini membentuk seperti altar teman-teman ya. Batu ini membentuk seperti altar. Apakah dulu tempat ini dibuat untuk bertapa, bersemedi ya, ataupun mungkin di masa dulu tempat ini dibuat untuk perkumpulan ya. Karena kalau melihat dari tempat ini, gundukannya membentuk lingkaran teman-teman ya. Gundukannya membentuk lingkaran. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya penelusuran kita kali ini. Ayo kita bareng-bareng peduli dengan peninggalan leluhur, peduli dengan sejarah desanya masing-masing. Ayo jangan sampai budaya kita hancur karena adanya budaya dari luar ya. Tetap kita pertahankan budaya Nusantara. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bersama Mas Den Vlog dari Pasuruan, Jawa Timur melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.